action, let's go. 첫 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Inas Rabiha. Nurul Qalbinada Hamzah, Sasha Armalita. dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Mengatasi Kesenjangan Digital dalam Pembelajaran Daring. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan digital yang sering terjadi dalam pembelajaran daring. Tujuannya itu untuk menyajikan solusi kreatif dan praktis guna mengatasi kesenjangan digital yang kerap muncul dalam pembelajaran daring. Fokusnya adalah pada bagaimana cara menyediakan akses yang lebih inklusif, memastikan keterlibatan siswa dan meningkatkan literasi digital untuk mendukung kesuksesan pendidikan daring di berbagai kalangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang materi ini. Pembelajaran daring telah menjadi salah satu model pendidikan yang semakin diadopsi oleh berbagai institusi, terutama sejak pandemi COVID-19. Metode ini menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih luas dibanding dengan pembelajaran konvensional di ruang kelas fisik. Dengan teknologi, siswa dapat belajar dari mana saja, kapan saja, dan dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan secara daring. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, pembelajaran daring juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait kesenjangan digital. Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan akses dan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat berdampak pada kualitas pembelajaran. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor seperti akses internet yang terbatas, kurangnya perangkat teknologi yang memadai, serta keterbatasan literasi digital di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kesenjangan digital agar semua siswa memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan daring yang berkualitas. Bagian berikut yang akan mengulas beberapa solusi kreatif untuk menjawab tantangan ini. Kesenjangan digital dalam pembelajaran daring disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mencakup akses perangkat, koneksi internet, dan literasi digital. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama, akses perangkat. Ketersediaan perangkat teknologi seperti komputer atau tablet sangat berpengaruh. Banyak siswa dari keluarga berpendapatan rendah tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan. Yang kedua, koneksi internet. Kualitas dan kecepatan koneksi internet juga menjadi faktor penting. Di daerah terpencil, infrastruktur internet seringkali kurang memadai, membuat siswa sulit untuk terhubung dengan platform pembelajaran online. Hal ini menciptakan ketimpangan antara siswa di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif juga merupakan faktor kunci. Rendahnya literasi digital dan di kalangan siswa dan guru mengakibatkan kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan digital. Peningkatan literasi digital diperlukan agar semua individu dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Yang keempat, faktor sosiodemografi. Perbedaan dalam latar belakang sosial ekonomi termasuk usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan orang tua juga memengaruhi kemampuan akses dan penggunaan TIK. Untuk mengatasi kesenjangan digital, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu 1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet seperti penyebaran jaringan. Memastikan penyebaran jaringan internet yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, memberikan akses perangkat teknologi yang terjangkau seperti subsidi perangkat. Menawarkan subsidi atau harga yang relatif murah untuk perangkat teknologi seperti laptop atau smartphone untuk meminimalisir biaya akses yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital seperti pelatihan digital, mengadakan program pelatihan dan kursus daring yang fokus pada literasi digital untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi dasar dan lanjutan. Yang keempat, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba, seperti kolaborasi ekosistem digital, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi nirlaba untuk meningkatkan infrastruktur digital dan memberikan pelatihan kepada guru dan siswa. Yang terakhir, fokus pada manfaat teknologi bagi semua orang seperti layanan pemerintah yang merata. Pastikan semua orang dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hiburan tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan kesenjangan digital dapat dikurangi secara signifikan, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kesenjangan digital. Yang pertama,
penyediaan infrastruktur teknologi, membahas pentingnya penyediaan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan koneksi internet yang stabil bagi seluruh peserta didik. Contoh solusinya, pemerintah dan sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memberikan subsidi perangkat teknologi dan menyediakan hotspot wifi gratis di area tertentu. Kedua, meningkatkan literasi digital, mengajarkan keterampilan dasar penggunaan perangkat teknologi dan internet untuk siswa dan guru yang kurang familiar. Contoh solusi, program pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa dengan fokus pada bagian memanfaatkan platform pembelajaran daring, alat kolaborasi digital, dan sumber daya pembelajaran offline. Konten pembelajaran yang inklusif, mengadaptasi materi pembelajaran agar bisa diakses oleh semua siswa terlepas dari keterbatasan teknologi yang dimiliki. Contoh solusinya, membuat modul belajar yang bisa diakses secara offline atau menggunakan bahan alat multimedia seperti audio, video, dan teks yang kompatibel dengan berbagai jenis perangkat. Keempat, dukungan teknis dan pembelajaran jarak jauh, membangun tim dengan teknis yang dapat membantu siswa dan guru dalam menyelesaikan masalah teknologi saat pembelajaran daring berlangsung. Contoh solusinya, menyediakan hotline, dukungan teknologi, dan sesi pendamping bagi siswa atau guru yang memiliki kendala teknis. Kelima, pembelajaran campuran, menggabungkan pembelajaran daring dengan tatap muka secara langsung bagi siswa yang mengalami kesulitan teknologi. Sekolah dapat mengatur jadwal pembelajaran tatap muka secara bergantian dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk siswa yang tidak bisa sepenuhnya mengikuti pembelajaran daring. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu mengatasi kesenjangan digital dalam pembelajaran daring memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penyediaan infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital, pengembangan konten yang inklusif, dan dukungan teknis yang memadai. Keterlibatan aktif dan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan akses yang merata terhadap pembelajaran daring. Selain itu, program pelatihan bagi guru dan siswa harus difokuskan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, kesenjangan digital dapat meminimalkan sehingga semua siswa memiliki kesenjangan yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang teknologi yang mereka miliki. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러